Halo everyone, selamat datang di channel Smart Kimia. Nah, channel Smart Kimia ini membahas tentang materi-materi kimia SMA. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pembahasan prediksi soal PHB Kimia kelas 12 tahun 2022 nomor 1 sampai 10. Simak sampai akhir channel Smart Kimia. Nyalakan prediksinya. Untuk soal prediksi, bisa kalian download. Linknya ada di deskripsi box. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu, kemudian baru melihat dan menonton pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Soalnya adalah jelaskan yang ada. Sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai istilah yaitu reduksi dan oksidasi. Di mana reduksi itu merupakan spesies yang melepas oksigen dan juga spesies yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Lalu oksidasi itu sendiri juga ada 3 konsep yaitu spesies yang menerima oksigen, spesies yang melepas elektron dan juga spesies yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Tidak perlu lama di soal nomor 1, lanjut ke prediksi soal nomor 2. Dalam reaksi redoks, oksidator atau zat pengoksidasi merupakan zat yang mengoksidasi zat lain, tetapi zatnya sendiri mengalami reduksi, atau zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Sedangkan reduktor atau pereduksi ini merupakan zat yang menyebabkan zat lain tereduksi, tetapi zatnya sendiri mengalami oksidasi. Perhatikan reaksi di bawah ini. Ya, nah pertanyaannya yang manakah yang bertindak sebagai reduktor dan jelaskan. Oke, nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita harus mencari biloks dari masing-masing unsur pada reaksi tersebut. Maka kita tuliskan reaksinya seperti ini ya. Lalu kita cari biloksnya di mana MnO2 ini total biloksnya adalah 0, di mana O itu biloksnya kita tahu ya, yaitu min 2 kali 2 itu min 4, maka Mn biloksnya adalah plus 4. Kemudian HCl ini biloks totalnya adalah 0, Cl biloksnya min 1, H itu biloksnya adalah plus 1. Sama halnya dengan HCl, MnCl2 total biloksnya itu 0, Cl itu biloksnya min 1 kali 2 min 2, maka Mn di sini biloksnya adalah plus 2. 0, maka O ini biloksnya min 2 dan H untuk jumlah H sebanyak 2 itu biloksnya plus 2, kalau H yang 1 ya jumlahnya 1, biloksnya plus 1. Kemudian Cl2 merupakan unsur bebas, maka biloksnya 0. Di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi yaitu Mn plus 4 menjadi Mn plus 2, maka di sini mengalami reaksi reduksi ya karena penurunan bilangan oksidasi ya. Nah, kemudian ada juga spesies yang lain yang biloksnya berubah yaitu Cl-1 menjadi Cl2 itu 0. Nah, di sini ada perubahan bilangan oksidasi dari min 1 menjadi 0 itu naik ya, maka disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, pertanyaannya adalah reduktor. Reduktor di sini adalah spesies yang mengalami oksidasi ya. Jadi yang mengalami oksidasi itu HCl. Maka jawabannya ini ya, yang bertindak sebagai reduktor itu adalah HCl. Boleh dituliskan HCl, boleh dituliskan 4 HCl sama saja gitu ya. Nah, jelaskan. Nah, kenapa? Karena di sini Cl pada senyawa HCl di sini biloksnya mengalami kenaikan dari min 1 menjadi 0 ya pada Cl2 sehingga mengalami reaksi oksidasi di mana zat yang berperan sebagai reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi gitu ya. Tidak perlu berlama-lama di soal nomor 2, lanjut ke prediksi soal nomor 3. Perhatikan reaksi redoks berikut ini dalam suasana asam dari ke berapa? Oke, kita mencari biloks ya, kembali lagi mencari biloks. Nah, karena di sini yang ditanya hanya biloks Fe, jadi kalian boleh mencari biloks Fe saja gitu ya. Jadi kalau ditanya Fe ya boleh Fe saja yang dicari, tapi kalau diminta untuk mencari semuanya ya kalian cari semuanya gitu ya. Oke, Fe ini biloksnya adalah 0 karena dia Fe2SO4 3 kali mana SO4 2 min 2 dikali 3 min 6 berarti dibagi 2 yaitu plus 3. Nah, maka dari 0 menjadi plus 3. Lanjut ke SUA plus yang dapat dioksidasi oleh 1 mol Cr2O7 2 min menghasilkan Fe3 plus dan Cr3 plus adalah oke, di sini diminta untuk mencari mol ya, mencari mol dari Fe ya, Fe2 plus di mana untuk mencari mol pada reaksi redoks kita harus mencari koefisiennya. Nah, karena kita diminta untuk mencari koefisiennya, maka kita harus menyetarakan reaksi redoks tersebut gitu ya. Nah, karena di soal nomor 4
4 tidak dicantumkan, diminta untuk menuliskan atau mengerjakan dengan menggunakan metode setengah reaksi atau Bilox. Jadi boleh senyamannya kalian, boleh menggunakan metode Bilox, boleh juga menggunakan metode setengah reaksi bebas gitu ya, karena di soal tidak diminta. Oke. Nah, kemudian di soal di sini juga tidak disebutkan keterangannya menggunakan suasana asam atau basa. Nah, biasanya jika tidak disebutkan dalam suasana asam atau basa, ini boleh dikerjakan dengan menggunakan suasana asam. Oke, kita jawab, kita tuliskan terlebih dahulu untuk reaksinya sebagai berikut gitu ya. Nah, kita cari Biloxnya terlebih dahulu di mana Fe2 plus itu Biloxnya adalah plus 2, kemudian O di sini Biloxnya min 2 kali 7 itu min 14, agar ini ya sama dengan min 2, berarti di sini Biloxnya adalah plus 12. Nah, plus 12 dibagi 2, ini plus 6. Kemudian Fe3 plus ini plus 3, dan Cr3 plus itu plus 3 Biloxnya. Nah, di sini saya akan menggunakan metode bilangan metode setengah reaksi. Kalian kalau menggunakan bilangan oksidasi juga boleh. Oke. Nah, di sini ada perubahan bilangan oksidasi Fe2 plus menjadi Fe3 plus, yaitu dari plus 2 menjadi plus 3. Artinya Biloxnya naik, yaitu mengalami reaksi oksidasi gitu ya, atau saya simbolkan O. Kemudian Cr di sini dari plus 6 menjadi plus 3. Di sini ada penurunan bilangan oksidasi, yaitu mengalami reaksi reduksi. Lalu akan saya pisahkan reaksi tersebut menjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasinya di sini Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Reduksinya di sini Cr2O72 min plus menjadi Cr3 plus. Nah, oke, kita setarakan jumlah O dan A pada reaksi oksidasi, tidak ada yang kekurangan O dan H ya. Nah, pada reaksi reduksi di sini ada yang kekurangan O dan H. Oke, sebelum kita menyamakan jumlah O dan H, kita samakan terlebih dahulu jumlah atom atau unsur yang mengalami perubahan oksidasi di bilangan oksidasi, di mana Cr di sini jumlahnya 2, sebelah kanan jumlahnya 1, maka kita beri koefisien 2. Oke ya. Lalu kita samakan jumlah O-nya, sebelah kiri O-nya 7, sebelah kanan belum ada O. Nah, dalam suasana asam yang kurang O itu kita beri atau kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak kekurangannya, yaitu 7. Nah, di mana H di sini muncul ya, totalnya adalah 7 kali 2 itu 14. Berarti sebelah kiri kurang H sebanyak 14. Maka yang kurang H kita tambahkan H plus sebanyak 14 gitu ya. Lalu kita setarakan muatannya dengan menambah elektron, di mana pada sebelah kiri di sini muatannya adalah plus 2, sebelah kanan itu plus 3. Nah, ya biar sama-sama plus 2, maka sebelah kanan ya reaksi oksidasi itu melepas elektron, berarti elektronnya sebelah kanan. Nah, saya tambahkan elektron sebanyak 1 ya. Nah, jadi di sini muatannya sebelah kiri plus 2, sebelah kanan ini plus 3 ditambah min 1 ya. Ini min, ini 1 ya. Tambah min 1 berarti plus 2. Oke, sudah setara untuk yang bagian oksidasi. Sekarang bagian reduksi, di mana pada sebelah kiri di sini total muatannya ya untuk Cr2O72 min ini muatannya adalah min 2 ditambah plus 1 dikali 14 itu 14 ya. Kemudian yang namanya reaksi reduksi itu ketambahan elektron, berarti elektronnya di sebelah kiri. Nah, ini saya buat sama dengan aja ya, muatannya dari ini Cr3 plus dan kali 2 ini berarti plus 6 ya, 6 ditambah 7 kali 0, 0. Oke, berarti ini plus min 2 ditambah 14 itu 12 ya, ditambah berapa min? Ya, hasilnya adalah 6. Nah, berarti di sini 6 ya. 12 ditambah berapa min? Hasilnya 6, berarti min 6 gitu ya. Sehingga di sini plus 6 min gitu ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya karena sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Oke, nah elektron kita sudah samakan. Nah, sehingga persamaannya yang atas saya mau kalikan 6 karena biar elektronnya sama, yang bawah saya kalikan 1 sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Oke, oksidasi di sini 6 Fe2 plus menjadi 6 Fe3 plus 6 E min, reduksinya Cr2O72 min plus 4H plus 6 E min menjadi 2 Cr3 plus 7H2O. Di mana elektronnya sudah sama, kita coret di sini hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Yang ditanyakan adalah mol Fe, di mana mol di sini bisa kita
cari dengan menggunakan perbandingan koefisien, yaitu koefisien dari Cr2O7 2- ini adalah 1, artinya 1 mol ya. Nah, Fe2 plus di sini koefisiennya 6, artinya yang Fe2 plus yang dapat dioksidasi oleh 1 mol Cr2O7 itu adalah 6 mol gitu ya. Berarti nomor 4 jawabannya adalah 6 mol. Bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, nah soal nomor 5 di sini ya, ada reaksi belum setara. 1 mol asam sulfat dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak, oke, di sini juga diminta untuk mencari mol, maka kita harus mencari koefisien atau menyetarakan terlebih dahulu. Di soal juga tidak disebutkan diminta menggunakan metode apa ya, jadi boleh terserah. Kalau tadi sudah menggunakan metode setengah reaksi, sekarang saya akan menggunakan metode Bilox ya. Oke, nah di sini reaksinya saya tuliskan terlebih dahulu ya. Maka saya akan cari biloxnya, di mana H2SO4 itu bilox totalnya adalah 0 ya. O biloxnya sudah kita ketahui yaitu min 2 kali 4 itu min 8, kemudian H ini biloxnya plus 1 kali 2 itu plus 2, maka S jumlah biloxnya adalah plus 6 gitu ya. Oke, untuk HI ini min 1 ya. Yang I min 1, yang H ini plus 1. Kemudian ini totalnya juga 0, ini tadi totalnya juga 0 ya, tidak saya tuliskan, ini langsung saja. Ini min 2, kemudian ini plus 1 gitu ya. I2 karena dia unsur bebas 0. Kemudian ini H2O, O min 2, hanya ini plus 1 gitu ya. Di sini ada perubahan bilangan oksidasi, yaitu I menjadi I, di situ min 1 menjadi 0. Berarti di sini naik ya, biloxnya naik. Naik berapa? Naik 1 gitu ya. Nah, kemudian ada perubahan bilangan oksidasi lagi yaitu plus 6 menjadi min 2, yaitu turun ya, biloxnya turun. Nah, turun dari plus 6 menjadi min 2, berarti turunnya adalah 8 gitu ya. Nah, di sini bisa kalian kalikan dengan 1 dikali oh iya, di sini dia I-nya ini jumlahnya 2, di sebelah kiri jumlahnya 1, maka kita beri koefisien 2 terlebih dahulu gitu ya. Maka di sini menjadi min 2, ya, di sini juga menjadi min 2 gitu ya. Di sini boleh kalian kalikan dengan 1 dan juga 4, boleh ya, boleh. Atau saya kalikan 2 dengan 8 juga boleh gitu ya. Nah, karena banyak cara ya. Yang penting ada caranya dan juga caranya betul serta hasilnya juga betul. Boleh menggunakan cara yang lain ya, tidak harus seperti ini. Nah, di sini ingin saya kalikan silang seperti ini. Yang sini kali 2, yang sini kali 8. Nah, saya buat seperti ini dulu. Maka ya ini 2, ini 8. Maka yang ada panahnya ini ya, yang turun ini kan H2SO4 sama pasangannya H2S, maka saya kalikan 2 ya, saya kalikan 2 ya. Di sini saya kalikan 2, kemudian tadi pasangannya H2S, ini saya kalikan 2 ini ya, karena tadi dikali silang. Kemudian yang HI pasangannya itu I2, ini saya kalikan 8 ya. Jadi 2 kali 8 itu hasilnya adalah 16 gitu ya. 16. Nah, di sini 16, di sini tadi kalikan 8, berarti ini 8 gitu. Kemudian kita samakan hanya H sebelah kiri, ini 2 kali 2 itu 4, kemudian tambah ini 16, berarti 20. Sebelah kanan sudah ada 4, berarti kurang 16, maka di sini saya kalikan 8. Oke, karena semua koefisiennya di sini genap, maka saya bagi semuanya dengan 2. Jadi hasilnya di sini adalah H2SO4 karena dibagi 2 ya, ditambah 8HI ya menjadi H2S ya plus 4I2 ya plus 4H2O. Nah, seperti ini boleh atau tadi kalian cari kali 4 dan kali 1 juga boleh gitu ya. Oke. Nah, di sini hasilnya sama. Nah, 1 mol asam sulfat, 1 mol asam sulfat di sini koefisiennya 1. Dapat mengoksidasi hidrogen iodida berapa mol? Di sini koefisiennya 8, berarti jawabannya adalah 8 mol gitu ya. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan persamaan reaksi setengah reaksi berikut ini ya, ada oksidasi dan juga reduksi.
Oke, pada penyetaraan reaksi redoks yang melibatkan MnO4- dalam suasana asam, koefisien MnO4- dan koefisien Fe3+ adalah berapa? Oke, berapa banding berapa? Oke, di sini sudah ditentukan oksidasinya dan reduksinya. Saya akan tuliskan oksidasi reduksi, oke ya. Jadi yang reduksi di sini Fe2+ ya menjadi Fe3+ plus emin ya, eminnya 1. Kemudian yang reduksi di sini MnO4- ya plus 5 imin ya menjadi Mn2+. Oke, saya gunakan metode setengah reaksi, tapi kalian kalau mau bilox boleh, terserah. Oke, saya ingin samakan terlebih dahulu jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ternyata ini Fe-nya 1, sebelah kanan Fe-nya 1, ini Mn-nya 1, sebelah kanan Mn-nya 1, sudah sama semua. Lalu akan saya samakan O dan H, di mana pada reaksi oksidasi tidak ada yang kekurangan O dan H. Pada reaksi reduksi ada yang kekurangan O, yaitu sebelah kanan. Sebanyak berapa? Karena di sini 4, maka sebanyak 4. Kita tambahkan H2O sebanyak 4. Nah, muncul H. Berapa ini? Hanya 8. Maka sebelah kiri belum ada H, kita tambahkan 8H+. Karena yang kekurangan H, kita tambahkan H+, gitu ya. Nah, biar elektronnya sama, di sini saya kalikan 5, yang bawah saya kalikan 1, gitu ya. Oke, nah berarti di sini kalau saya kalikan 5, ini saya beri koefisien 5, ini 5, di sini 5. Nah, sudah bisa dicoret untuk elektronnya, sehingga hasilnya adalah 5Fe2+, ya, ditambah MnO4- ya, ditambah 8H+, menjadi 5Fe3+, gitu ya. Oke, saya kira kalian juga sudah paham ya, ini Mn2+, tinggal kita gabungkan plus 4H2O. Pertanyaannya adalah perbandingan koefisien dari MnO4- dan juga yaitu berapa ini? 5, dan di sini berapa? 1. Berarti sini jawabannya 1/5. Tidak perlu lama-lama, langsung ke soal nomor 7. Oke. Nah, soal nomor 7 di sini diketahui reaksi reduksi semuanya ya ini ya, karena elektronnya di sebelah kiri atau menerima elektron semuanya. Nah, E0-nya sudah diketahui yang bertindak sebagai anoda dan katoda. Kalian perlu ingat bahwa untuk elektroda katoda atau katoda di sini ya, dia mengalami reaksi reduksi ya, mengalami reaksi reduksi. Yang anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, pada data ya, kalian cukup cari E0 yang lebih besar, itulah yang katoda ya, cukup jelas dan cukup gampang ya soalnya ini ya. Nah, min 0,4 dan min 0,74 ini lebih besar mana? Lebih besar min 0,40 volt ya. Berarti CD ini berperan sebagai katoda gitu ya, mengalami reaksi reduksi nantinya gitu ya, reduksi. Oke, kemudian yang ini yang CR ini dia terjadi reaksi di anoda gitu ya. Nanti ini terjadi reaksi oksidasi, nanti dibalik gitu ya, karena ini datanya adalah data reaksi reduksi gitu ya. Oke, berarti di sini katodanya mengalami reduksi, itu yang berperan sebagai atau yang bertindak sebagai anoda itu adalah CR, yang bertindak sebagai katoda itu adalah CD itu ya. Jawabannya untuk soal nomor 7. Langsung ke soal nomor 8. Ya, dari soal nomor 7 tuliskan reaksi sel dari potensial elektroda di atas. Oke, ya. Oke, saya akan tuliskan anodanya dulu, di mana anoda di sini mengalami oksidasi, tapi datanya ini data reduksi, bukan oksidasi, maka kita balik ya. Nah, jadi ini CR dulu, saya tuliskan di sini, CR menjadi CR3+, dibalik ya, plus 3 emin. Karena reaksinya dibalik, maka E0-nya juga tandanya harus dibalik. Awalnya negatif menjadi positif, yaitu 0,74 volt gitu. Kemudian katoda, katoda mengalami reaksi reduksi. Ini sudah mengalami reaksi reduksi, tinggal kita tulis ya, yaitu CD2+ ya, plus 2 emin ya menjadi CD. Nah, ya, E0 selnya karena dia tidak dibalik, ya berarti E0-nya juga tidak dibalik, yaitu 0, atau min 0,40 volt. Nah, ini elektronnya belum bisa dicoret, maka di sini harus dikalikan dulu ya. Dikalikan yang atas saya kalikan
2, yang bawah saya kalikan 3 gitu ya. Nah, sehingga di sini 2, di sini 2, di sini menjadi 6 gitu ya. N0 tidak perlu dikalikan ya. Kemudian yang ini dikalikan 3, ini menjadi 6, ini 3. Nah, sekarang elektronnya sudah bisa dicoret. Hasil akhirnya adalah 2Cr plus 3CD 2 plus, ini anggap saja tulisannya bagus ya, menjadi 2Cr 3 plus, 3CD. Nah, CD ini kurang C. Nah, E0-nya itu sama dengan, ini ditambah ya, atau E0 selnya, ya, ini sama dengan plus ya, karena ini plus ya, plus 0,34 volt gitu ya. Oke, langsung ke soal nomor 9. Diketahui potensial elektroda sebagai berikut. Nah, tuliskan diagram sel, tentukan potensial standar, tuliskan reaksi selnya. Oke, kita tentukan dulu katoda sama anoda. Katoda yang lebih besar E0-nya. Nah, ini yang lebih besar itu min 0,13 ya. Ini katoda ya. Katoda terjadi reaksi reduksi ya, atau saya singkat aja nih, ini anoda, nanti terjadi reaksi oksidasi. Maka bagian A, diagram sel volta, ini adalah notasi sel ya, di mana untuk menuliskan notasi sel kalian ingat yaitu anoda dulu, kemudian garis ion dari anoda, garis 2 atau jembatan garam, ion katoda, kemudian garis katodanya. Oke, anodanya siapa ini? Ni, maka kita tuliskan Ni, kemudian garis ion dari Ni, yaitu Ni 2 plus, kemudian garis 2 atau jembatan garam. Ion dari katoda, katodanya siapa tadi? Pb, ionnya apa? Pb2 plus, kita tuliskan Pb2 plus. Nah, kemudian ini garis Pb, yaitu katodanya. Oke, itu yang A. Lanjut ke yang B, tentukan potensial standar. Nah, saya mau gunakan rumus saja ya di sini ya. E0 sama dengan, E0 sama dengan E0 reduksi atau katoda dikurangi E0 anoda gitu ya. Oke, ini rumusnya. Kalian ingat kembali ya. E0 dari katoda, E0 dari katoda itu min 0,13 volt dikurangi E0 anoda itu min 0,25. Nah, berarti itu plus ya, min sama min. Oke. Nah, di sini hasilnya berarti 0,12 ya, 0,12 volt gitu ya. Lanjut ke yang C, reaksi selnya. Oke, saya mulai dulu dari anoda, di mana anodanya ini adalah Ni, tetapi datanya itu adalah data reduksi, padahal anoda ini oksidasi, maka harus kita balik. Berarti di sini saya balik ya, ini Ni menjadi Ni2 plus ya, plus 2 emin. Nah, ini R0-nya karena dia dibalik reaksinya E0-nya menjadi plus ya 0,25 volt. Oke. Kemudian katoda, katoda mengalami reduksi. Oh, ternyata sudah ini datanya data reduksi, tinggal kita tuliskan di sini ya. Pb2 plus 2 emin ya menjadi Pb. Nah, tinggal E0-nya kita tuliskan yaitu berapa? Min 0,13 volt gitu ya. Di mana elektronnya bisa kita coret sehingga hasil akhirnya adalah Ni plus Pb2 plus menjadi Ni2 plus plus Pb. Nah, ya, E0-nya sama dengan ini ditambah ya. Sama ya dengan jawaban yang B yaitu 0,12 volt gitu. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 10 yaitu diketahui potensial standar beberapa zat sebagai berikut. Tentukan potensial standar untuk reaksi ini. Oke, nah kita fokus ke soalnya yaitu Mg ini ya menjadi Mg ini ya garis Mg2 plus, ini notasi selnya jembatan garam Cu2 plus Cu. Oke, nah untuk soal ini kalau saya tuliskan ya ini artinya adalah Mg ya plus, nah plus ini ya berarti ya Cu2 plus, Cu2 plus ya menjadi ini yaitu Mg2 plus. Nah, Mg2 plus ya plus Cu. Nah, artinya soalnya seperti ini. Ini E0-nya berapa? Nah, kita cari data yang ada Mg sama Cu. Ya, katakanlah ini data 1, ini data 2, ini data 3, data 4. Yang ada Mn sama Cu itu data
2, 3, dan 4. Tapi kalian cari di mana pada data itu ada yang kembar yang bisa dicoret nanti ya, yaitu data nomor 2 dan data nomor 4 karena di sini ada ZN, ada ZN, ada MG, ada MG, ada CU, ada CU ya di sini ya. Nah, nanti ZN-nya di sini bisa dicoret. Nah, data nomor 2 dan nomor 4 ini artinya kalau saya tuliskan data nomor 2 dulu, yaitu kalau saya tuliskan seperti ini ya, maka kalau saya jabarkan ini MG ya plus, nah yang ini ZN2 plus ya, ZN2 plus ya menjadi MG2 plus ya, ini ya MG2 plus ya plus ZN. Nah, ZN N0 selnya berapa itu? N0 selnya adalah 1,61 volt. Kemudian data yang 4. Nah, data yang 4 itu ZN dulu. Oke, ZN plus yang ini ya CU2 plus ya. Oke, menjadi yang ini ZN2 plus, ZN2 plus ya, plus kemudian ini CU. Nah, ya CU. Nah, N0-nya berapa itu? Nah, sama dengan 1,10 volt. Nah, di sini ya bisa kita saling coret-mencoret ya. ZN ya, ini saya ganti ballpoint dulu. Oke, yang warna. Nah, ini ya. ZN sebelah kanan dicoret dengan ZN sebelah kiri. ZN2 plus sebelah kiri dicoret dengan ZN2 plus sebelah kanan. Maka hasilnya di sini adalah MG plus CU2 plus menjadi MG2 plus dan juga CU. Nah, ini kan sama ya dengan soal. Nah, sudah sesuai. Maka tinggal kita cari N0-nya. N0-nya kita tambahkan. Berapa hasilnya? N0-nya 2,71 volt gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah simak sampai akhir. Saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang baru mengenal channel Smart Kimia. Nyalakan lonceng notifikasi karena nanti ada pembahasan soal lanjutannya yaitu nomor 11 sampai dengan 24 gitu ya. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar di kolom komentar ya. Link soal sudah ada, tinggal kalian download. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.